Ho Usiat. Selamat datang di Arsip Kisah Misteri. Saya Xiaoya. Tidak tahu apakah Anda pernah merasakan hal seperti ini saat lampu padam. Kita tanpa sadar kembali pada naluri primitif. Selalu merasa di luar bayangan, bersembunyi sesuatu yang menakutkan. Dan ketakutan seperti ini pada tahun 1963 di Inggris menjadi kenyataan aneh yang benar-benar terjadi. Tahun itu Inggris sangat tidak biasa. Awal tahun musim dingin paling keras dalam sejarah menerjang datang. Orang-orang menyebutnya pembekuan besar. Tapi saat es dan salju perlahan mencair di seluruh negeri, mulai terus-menerus datang laporan berbagai peristiwa aneh. Hal-hal ini tampaknya tidak saling berhubungan, tapi jumlah kejadiannya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Awal tahun ini dimulai dengan laporan UFO yang terus-menerus di atas Warwickshire, Oxfordshire, Kent. Cahaya aneh. Objek tak dikenal di langit semakin sering terlihat di mana-mana, dan di darat. Kabar tentang aktivitas ritual misterius semakin menjadi-jadi. Tempat-tempat terbengkalai. Ditemukan ada sisa-sisa manusia dan hewan. Pendeta diancam di jalan karena menolak mengadakan ritual terkait di gereja. Situasinya semakin parah. Pada musim panas, polisi Yorkshire bahkan mulai meminta setiap gereja mengunci pintunya. Tapi bahkan aktivitas ritual misterius seperti ini dalam berbagai kejadian aneh yang muncul tahun 1963 hanya bisa dianggap sebagai kategori yang relatif normal. Karena pada tahun itu masih ada lebih banyak kabar burung yang tidak masuk akal. Ada yang melihat kucing besar berkeliaran di pedesaan. Di sebuah taman di Liverpool, ada laporan yang mengatakan melihat makhluk setengah manusia setengah kuda berlarian. Ada juga yang melihat pria aneh berpakaian perak. Bahkan monster Loch Ness juga muncul kembali setelah lama menghilang. Lubang misterius terus bermunculan di berbagai tempat. Beberapa disebabkan oleh jatuhnya puing-puing luar angkasa. Beberapa lainnya sama sekali tidak menemukan penjelasan yang masuk akal. Di Surrey, banyak pengemudi mengklaim melihat 8 pria bertubuh tinggi, berpakaian jubah biarawan, berlari dan melompat tanpa suara di jalan raya. Seperti sekelompok Spring-Heeled Jack. Dan Kent, insiden Mothman, adalah fenomena supernatural yang sangat aneh. Saya juga pernah cerita di program sebelumnya. Bahkan di bulan Agustus, banyak saksi mata mengklaim melihat sosok yang bisa digambarkan sebagai penyihir mengendarai sapu, terbang melintasi langit malam. Tapi di antara klaim absurd ini, juga terselip kengerian yang sesungguhnya. Beberapa kejadian yang mengganggu, sulit diabaikan begitu saja sebagai rumor. Tentu saja ada kasus pembunuhan Moore, juga dimulai pada tahun ini. Banyak hal terdengar konyol. Tapi ketika Anda mengambil semua peristiwa satu persatu daftarkan, akan membuat Anda tidak bisa tidak curiga apa yang sebenarnya terjadi di negara ini saat itu. Dalam konten hari ini, kita masih mulai dari tahun 1963, tapi akan fokus pada satu wilayah di Inggris, dan beberapa dekade berikutnya. Di sana, serangkaian rumor aneh yang muncul berturut-turut. Angkat kulit lembab di tempat Theagral Bar dari Oa Iring dekat Grair mungkin pras satu episode sebelumnya. Betapa hebatnya bar dari Oa dia punya. Kita telah membicarakan sejarah Bukit Clopham, Hekmas SHH memanggil dan Iden Anci, Welding D. Dan 17S dari D. Akan meninjau dengan cepat. Kontennya sangat penting. Singdowu tentu saja timeline bab juga sudah disiapkan. List, Orient, ingin langsung lompat juga bisa Sunken Piazza Hit S. Cerita. Dimulai dari bukti ritual misterius dengan cepat. Terjun ke dunia supernatural yang sangat aneh. Konten kali ini akan tetap sangat aneh. Tuang sendiri minuman panas. Redupkan lampu. Cari posisi duduk yang nyaman. Inilah misteri Bluebell yang mengganggu. Tahun aneh 1963. Semuanya dimulai dari Clop Hill, tempat yang terlihat jauh dari desa, namun masih menyisakan sepetak pemakaman. Pada bulan Maret tahun itu, 2 anak laki-laki sedang berjalan menemukan jejak-jejak yang diduga ditinggalkan ritual misterius, bahkan termasuk diantaranya jenazah warga yang digali. Peristiwa seram ini dengan cepat berubah menjadi konfrontasi yang berlangsung bertahun-tahun. Pendeta setempat berulang kali berurusan dengan organisasi-organisasi terselubung. Pihak lawan berulang kali menodai gereja ini. Bukit Clopham terletak di antara 2 kota besar. Westoning di utara adalah Bedford, IC. Yang tingkat mengerikannya, Wari, Houghton Regis, bahkan lebih mengganggu Dunstable, M1. Daripada yang ditemukan di gereja. Knebworth House, Dunstable.
M1 Luton. R. Knebworth Ho. Dunstable. M1 sebagai peringatan dini. Knebworth H. Jika Anda sensitif terhadap konten semacam ini, Knebworth. Bagian selanjutnya akan menyangkut kekejaman terhadap hewan. Deskripsi grafis Don. Hanya ada satu bau dan kawanan lalat. Bau itu menyebar di udara. Kuat dan jelas. Kematian yang membusuk. Jenis bau yang akan membuat orang berhenti seketika sebelum menyadari alasannya, sudah merasakan kedinginan. Mengikuti bau itu berjalan jauh ke dalam hutan. Mereka menemukan dua lapangan terbuka berbentuk bulat. Vegetasi lapisan bawah tertekan sangat rata. Seperti seseorang telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kedua lapangan terbuka dikelilingi oleh semak duri yang lebat, hampir membentuk penghalang. Mengisolasi semua yang terjadi di dalamnya. Di tengah tepat salah satu lapangan terbuka, tumbuh sebatang pohon tua yang bengkok dan berbuku-buku. Di sekelilingnya, tersembunyi di dalam semak duri adalah kepala-kepala. 6 kepala sapi, 1 kepala kuda. Semuanya dipotong dengan rapi. Bola mata menghilang. Beberapa rahang tengkorak juga diambil. Faktanya, hanya 2 yang mempertahankan rahang utuh. Seolah-olah pelaku terputus di tengah jalan, tidak bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian, staf dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals menemukan satu bola mata yang hilang di cabang pohon dekat sana. Mereka menilai ini adalah ritual misterius lagi. Di tengah tanah lapang. Pohon kerdil dan bengkok itu dianggap sebagai semacam altar, dan mata itu adalah persembahan kurban. Tidak ada jejak kaki di TKP, tidak ada tanda-tanda perlawanan, potongan presisi seperti operasi bedah. Tapi ada banyak lubang peluru di kepala hewan. Translate_text. Mereka sudah tertembak berkali-kali sebelum dibawa ke sini. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di sini. Ini hanya desa yang tidak mencolok, dan sepetak hutan kecil di luarnya, tempat anak-anak bermain, dan orang-orang jalan-jalan dengan anjing mereka, seperti sisi gelap dan tersembunyi dari tempat ini, tiba-tiba terekspos. Tentu saja seperti yang kami katakan di episode sebelumnya, ini hanya satu dari banyak kejadian aneh yang terjadi di area ini pada waktu itu. Ada satu hal lagi yang tidak saya sebutkan. Dunstable. Terjadi lebih ke utara di Houghton, Dunstable. Bluebell Woods Regis. Segera setelah kejadian misterius, seorang pemburu hantu lokal yang cukup dikenal di Luton, tapi saat itu masih hanya seorang operator proyeksi. Jaraknya benar-benar memasuki bidang supernatural. Masih 10 tahun lagi, setelah meninggalkan pacarnya saat itu, kelak istri Georgina, rumahnya sudah sangat larut. Dia melewatkan bus terakhir malam itu. Hanya bisa berjalan kaki sendiri di sepanjang jalan Sudan. Tepat pada saat itu, dia melihat sekitar 50 yard di depannya, sebuah sosok melintasi jalan. Hanya bisa melihat kepala dan bahu, siluetnya di bawah langit. Dia tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali. Awalnya, mengira ada orang yang bersepeda membelok di tikungan, menjauh darinya, tidak merasa aneh. Tapi ketika dia sendiri juga membelok di tikungan, di jalan lurus panjang yang terbentang di depan mata, sama sekali tidak ada bayangan orang itu. Sekitar seminggu kemudian, Tony kembali berjalan sendirian di jalan ini. Hampir terjatuh ke parut lumpur di pinggir jalan. Anehnya, dia tidak tersandung atau menginjak kosong. Katanya, rasanya seperti ada yang mendorongnya dengan keras. Beberapa minggu kemudian, hujan rintik-rintik turun. Saat dia sampai di persimpangan jalan di depan, mendengar seseorang sedang bersiul. Dia sangat yakin itu suara manusia. Tapi saat menengok ke belakang, kosong melompong. Hanya suara itu yang terus berlanjut. Nadanya tidak karuan. Notnya kacau balau. Tapi tak pernah berhenti sebentar pun, tanpa jeda untuk bernapas. Dia terus berjalan. Suara itu semakin dekat di belakangnya. Setiap kali Tony menoleh, tidak melihat siapapun. Ketika suara itu sedekat beberapa langkah, Tony akhirnya tidak tahan lagi, lari sekuat tenaga. Siulan itu perlahan menghilang di belakangnya. Dan dia bukan satu-satunya yang mengalami hal aneh. Beberapa bulan kemudian, seorang pengendara sepeda motor melaporkan, di ruas jalan yang sama, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengerem mendadak, menyebabkan kendaraannya tidak terkendali. Dia yakin telah menabrak seseorang. Tapi di sekitarnya tidak ditemukan jejak siapapun. Saya menyebutkan ini karena semua kejadian terjadi pada tahun 1963. Kemudian tiba-tiba semuanya berhenti. Di jalan yang terletak antara Bukit Klop dan Lanling. Aktivitas aneh tiba-tiba muncul, lalu menghilang dengan cepat. Tapi daerah sekitar Chardington juga memiliki beberapa cerita aneh. Kebanyakan terkait UFO. Tahun 1953, Luton memiliki penampakan UFO pertama. TH of Chal. Laporan penampakan. The site-based practice it the Fed have bear. Ten it net by Kulturi. Tahun 1957,
Sekolah Dasar Lamri EACH. R dan yang satu, sama sekali tidak ingat bagaimana dia pergi. A. WWWD. Seperti 1 detik yang lalu masih ada. Di detik berikutnya sudah hilang. Menunjukkan. @CDDP. Puluhan tahun kemudian. Mereka masih bersikukuh dengan klaim ini. Satu detail yang patut diperhatikan adalah, dari Huan Gulin ke sekolah ini, di kota hampir bisa ditarik sebuah garis lurus, dan tepat 10 tahun kemudian, MA. Area ini melihat sesuatu yang aneh. FR. Kejadiannya terjadi di Stockholm pada bulan Januari, FP. Antara lokasi konstruksi ini dan hutan Bluebell hanya dipisahkan oleh beberapa mil ladang. Saya menemukan laporan asli tentang insiden UFO tahun itu. Pelit tentang peristiwa ini, men. Stud 1 Mon. Berdasarkan catatan investigasi mereka, pukul 1.45 sore, 7 anak laki-laki sedang bermain di lokasi konstruksi, bersiap untuk pergi ke sekolah di sore hari. Di dekatnya ada lembah dangkal yang ditumbuhi rumput liar. Laporan asli secara khusus menyebutkan, di lokasi konstruksi ini ada banyak hewan kecil, banyak lubang kecil yang digali selama bertahun-tahun. Perhatian anak-anak tertarik oleh kilatan cahaya. Kilatan itu seakan-akan tidak jauh menyambar tanah. Hanya ada kilatan tiba-tiba ini, diikuti dengan suara guntur. Anak-anak laki-laki berdiri di lereng tanah di samping, ingin melihat apa sebenarnya yang disambar petir. Lalu melihat sesuatu yang tidak biasa. Kata mereka, melihat sosok kecil berwarna biru, memakai topi, berdiri di samping semak-semak. Anak laki-laki pertama yang melihatnya, Alex, memanggil teman-temannya untuk melihat. Ternyata orang lain juga melihatnya. Mereka bukannya takut, malahan dengan bersemangat berlari ke arah manusia kecil ini. Tapi ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang. Hanya menyisakan gumpalan asap. Mereka mulai mencari di sekitarnya, mengira dia pasti lari masuk ke dalam semak-semak. Ternyata mereka melihatnya sekali lagi. Hampir dalam situasi yang persis sama. Pria kecil itu berdiri tak bergerak, menghadap anak-anak lelaki tapi tak bereaksi. Begitu mereka mendekat, dia menghilang lagi. Kemudian mereka mendekat sedikit lebih jauh, mendekati lokasi penemuan awal. Melihatnya untuk ketiga kalinya. Pada saat itulah, hal-hal menjadi agak menyeramkan. Mereka mendengar suara bicara dari semak-semak. Suara gaduh yang rendah dan tidak jelas. Anak-anak lelaki mendeskripsikan, itu adalah bahasa asing yang tidak bisa dimengerti. Suara-suara ini sangat dekat dengan mereka. Anak-anak berjalan mengelilingi area itu, melihat sosok itu untuk keempat kalinya. Dia masih tak bergerak, tidak melakukan apapun, hanya berdiri diam. Ketika anak-anak laki-laki tidak tahu harus berbuat apa, suara peluit guru terdengar dari kejauhan, memanggil mereka kembali ke sekolah. Mereka segera berlari, memberitahu guru semua yang mereka lihat. Tapi bisa ditebak, guru tidak percaya pada guru. Miss Neugin tidak ingin ditipu oleh anak-anak. Lalu memisahkan mereka, menyuruh setiap orang menulis sebuah karangan, mendeskripsikan apa yang mereka lihat. Yang membuatnya agak merinding adalah, setiap orang menulis konten yang sepenuhnya sama. Mereka menceritakan kisah yang sama. Penyelidik segera mendengar tentang kejadian aneh ini. Menghubungi sekolah. Mereka menemukan guru-guru secara mengejutkan bersedia bekerja sama dan mendapatkan deskripsi detail tentang sosok itu. Dia bukan sepenuhnya biru. Lebih seperti memancarkan cahaya biru keabuan. Tingginya sekitar 3 kaki. Topi besarnya di kepala, menambah tinggi badannya 2 kaki lagi. Tapi deskripsinya terdengar tidak seperti topi, lebih seperti helm berbentuk topi boler. Dia memiliki 2 mata, hidung segitiga datar. Seketika mengingatkanku pada badut Sandown Sam, dan makhluk dari insiden Skogrove. Di pinggangnya terdapat sabuk hitam lebar, dengan kotak gelap tergantung di depan. Janggut, yang disebutkan anak-anak, bagi para penyelidik terdengar, lebih seperti semacam alat yang menjuntai di tubuhnya. Kedua lengannya tergantung lurus di sisi tubuh, bergerak tanpa gerakan, hanya menatap lurus ke depan, menghilang begitu seseorang mendekat. Menurut penuturan ulang anak-anak, dia sebenarnya tidak benar-benar menghilang begitu saja, lebih seperti dari dalam tubuh. Mungkin dari kotak itu muncul kabut kuning. Dengan penyamaran ini, pria biru yang diam-diam meninggalkan lokasi konstruksi Stoughton. Dalam berbagai legenda aneh di Inggris, hanya bisa dianggap sebagai sebuah selingan kecil. Tapi ketika Anda melihat semua peristiwa yang terjadi pada periode yang sama di area yang tidak terlalu luas ini secara bersamaan, akan tersusun sebuah gambaran penuh dengan nuansa misterius. Akhir tahun 60-an. Peristiwa di Cropper Hill masih berlanjut. 125. Seluruh area dipenuhi kabar angin. 7618. Tengah malam di tempat terpencil. Meskipun aku tidak yakin reputasi ini apakah sudah ada sebelum jasad hewan ditemukan, tapi setelah memasuki tahun 70-an, banyak keluarga memperingatkan anak-anak untuk tidak pergi ke hutan itu, terutama setelah gelap.
Kisah tentang pemuja setan di hutan terus beredar. Beberapa orang mengaku melihat orang menari telanjang di bawah sinar bulan. Tahun 1971 dan 1974 ada laporan penampakan UFO di daerah Carrington. Tapi sampai tahun 1979, hutan Bluebell sendiri baru muncul lagi sebuah peristiwa penampakan aneh. Kedua kisah di bawah ini ditemukan oleh penulis Kevin Gates. Di belakang saya akan menyebutkannya lagi. Colby Pope saat itu baru berusia 8 tahun. MH. Saat liburan musim panas hampir berakhir, May Blue. Dia dibawa dua kakak perempuan remajanya, D. dan teman mereka pergi piknik. Mereka memutuskan pergi ke hutan di seberang jalan raya M1. Jalan terdekat dari Luton harus melewati sebuah terowongan kecil gelap di bawah jalan raya. Kabar lokal mengatakan, di bawah tanah terowongan terkubur wabah penyakit mulut dan kuku. Bangkai ternak tak terhitung jumlahnya. Dewan setempat pernah mencoba menggunakan gerbang untuk menutup pintu masuk ini, mengatakan ruang tertutup tidak aman. 4 terus berjalan di jalan pintas ini. Satu rombongan menyelinap melalui celah gerbang, melewati terowongan. Lalu melewati ladang jagung di sisi lain, masuk ke hutan. Suara bising jalan raya segera berubah menjadi dengungan dari kejauhan, digantikan oleh suara alam yang tenang. Itu adalah sore hari musim panas yang hangat. Bukan seharusnya waktu dan tempat untuk menemui hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Mereka membentangkan selimut, mulai makan sandwich. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki bernama Gary tiba-tiba melompat, berkata dia melihat sesuatu. Yang lain menatapnya. Tidak yakin apakah dia bercanda. Tan/text. Tapi senyum di wajah Gary langsung menghilang. Wajahnya pucat. Menunjuk ke tepi hutan tanpa bicara. Semua orang menoleh ke arah itu. Sebuah sosok berdiri di samping hutan. Cuaca cerah. Jaraknya juga tidak jauh, tapi mereka masih sulit memahami apa yang mereka lihat. Karena meskipun bentuknya mirip manusia, dia sama sekali bukan manusia. Pope kemudian mendeskripsikan dalam buku Kevin Gates tentang Gunung Klok. Tingginya sekitar 8 kaki. Mata coklat tua memancarkan cahaya merah. Telinga runcing di atas kepala, dan sayap. Dia seperti mengambang sedikit di atas tanah. Dikelilingi cahaya kuning aneh, burung hantu dan beruang yang aneh campurannya. Pandangannya terkunci sepenuhnya pada anak-anak. Setelah berhenti sebentar, mulai melayang ke arah mereka. Kerumunan itu berteriak dan berbalik untuk melarikan diri sekuat tenaga. Tapi Pop kemudian berkata, ada perasaan aneh saat itu. Jelas sedang berlari, sebagian kecil di dalam hati ingin berhenti. Seolah-olah berlari itu sangat melelahkan, seolah-olah harus mendekatinya. Orang lain yang hadir pada hari itu, tampaknya merasakan hal yang sama. Tapi apapun perasaan itu, mereka tetap mengatasinya. Dia melarikan diri dari hutan. Makhluk itu melayang di sepanjang tepi hutan, mengejar tanpa langsung menyerbu. Tetapi selalu menempel pada pepohonan. Mereka berlari ke mulut terowongan. Di atas kepala mereka adalah mobil-mobil yang melintas cepat. Kota dan dunia peradaban. Tepat di ujung terowongan yang lain. Di tengah terowongan ada tikungan. Tidak bisa terlihat jelas sekilas, membuat kedua sisi terowongan seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Mereka berhasil menembusnya. Tapi tepat saat itu, di dalam terowongan terdengar jeritan menusuk dan suara benturan. Anak-anak bisa menyelinap melalui celah-celah gerbang. Tapi benda itu tidak bisa. Dia jelas marah besar karena mereka melarikan diri. Dia mengatakan 2 malam kemudian. Dia melihat dari jendela kamar tidurnya, cahaya kilat menyambar di langit biru. Peristiwa ini sangat mudah mengingatkan pada sesuatu. Jelas ada kemiripan dengan manusia angsa. Setiap orang tahu makhluk misterius ini. Tapi yang patut disebutkan adalah beberapa tahun lalu, Amber. Juga ada penampakan serupa di Cornwall, June Meila. Di kalangan misteri lokal, menyebutnya sebagai manusia burung hantu. Pope berkata, dia saat itu belum pernah mendengar nama ini, juga tidak tahu soal manusia angsa. Lagi pula dia baru berusia 8 tahun, meski tidak bisa membuktikan hal ini. Tapi Kevin Gates yang mewawancarai Pope untuk buku, tampaknya percaya dengan pernyataannya. Tidak mengira dia hanya ingin cari perhatian. Tapi bagi saya, perbandingan yang lebih menarik adalah dalam kisah Kent Mothman, sekelompok remaja pertama kali melihat cahaya di langit. Lalu tiba-tiba di jalan setapak yang remang-remang, melihat sosok persahabatan yang tinggi. Dan bukan hanya mereka. Beberapa minggu berikutnya, ada orang lain di lokal mengaku melihat makhluk ini. Dan sebagian besar disertai cahaya aneh. Aku sudah pernah membuat satu episode tentang Kent Mothman sebelumnya. Jika kamu tertarik bisa menontonnya. Sendiri sudah merupakan kisah yang sangat aneh. Tapi kasus ini, alasan yang membuatku sangat terkesan, adalah karena penampakan Kent Mothman terjadi pada tahun 1963, tepatnya saat ritual Chirop Hill dimulai tahun itu.
Tepatnya Bluebellwood. Translate_text. Munculnya sisa-sisa hewan menakutkan. Tahun itu Gates berada di Lanling. Dalam bab Lanling ini juga menggali cerita aneh lainnya. Dia mewawancarai seorang veteran bernama Tim Humphreys yang tinggal di daerah ini pada tahun 80-an. Saat muda dia sering pergi berburu kelinci di hutan bersama temannya Tommy. Suatu malam di musim panas tahun 1986, saat fajar mulai menyingsing, mereka kembali berburu di hutan. 7 tahun telah berlalu sejak peristiwa Little People. Cerita itu belum terungkap ke publik. Lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak sisa-sisa hewan ditemukan. Ling sudah lama kehilangan reputasi seramnya. Kedua orang ini telah datang berkali-kali. Mereka tentu pernah mendengar beberapa cerita aneh, tapi hanya menganggapnya sebagai legenda lokal. Kebanyakan hanya merasa hutan ini agak aneh. Jarang ada yang bisa menceritakan pengalaman konkret. Mereka menuju tempat biasanya meletakkan umpan. Tommy berjalan sedikit di depan, ingin menggiring kelinci keluar. Tapi malam itu, yang mereka temui sama sekali bukan kelinci. Yang pertama diperhatikan Tim adalah sekitarnya sangat sunyi. Hari hampir saja terang. Burung-burung sama sekali tidak berkicau. Ada perasaan aneh di udara. Hampir seperti perubahan tekanan udara sebelum badai datang, tapi langit tanpa awan sama sekali. Lalu dia mendengar suara. Dia mendeskripsikannya sebagai raungan rendah. Dia langsung melihat ke tepi hutan. Melihat sepasang mata menatapnya. Sepasang mata yang sangat besar. Kedua orang itu segera mengambil sikap, mengarahkan senapan angin ke arah itu, menunggunya keluar. Tim berpikir mungkin itu seekor rusa. Tapi raungan itu terus terngiang di pikirannya. Dia merasa pasti salah dengar. Mereka perlahan mendekat. Sampai sekitar 20 langkah jaraknya. Mulai mendengar napasnya. Kedengarannya seperti anjing besar yang terengah-engah. Ketika sepasang mata besar, kuning yang tidak wajar itu menoleh padanya. Ketakutan mencengkeram Tim erat-erat. Dia hampir tidak bisa bergerak. Tim menembak. Dia yakin telah mengenai benda itu. Dan pada saat itulah, akhirnya dia melihat wujudnya dengan jelas. Seekor anjing dengan ukuran sebesar Great Dane. Ia mengeluarkan suara lolongan, lalu berlari ke arah mereka. Keduanya menembak berturut-turut, mengenai anjing ini. Barulah ia berbalik dan lari kembali ke hutan. Ia memang terlihat seperti anjing. Tapi sama sekali bukan jenis anjing apapun yang pernah mereka lihat. Keduanya berlari ke arah terowongan cahaya. Itu adalah jalan raya yang lebih terbuka, terowongan bawah jalan. Tapi, ketika mereka berlari ke ladang yang menuju terowongan, mereka tiba-tiba menghentikan langkah. Ia sudah menunggu mereka di sana. Anjing hitam raksasa ini, entah dari mana berputar, memblokir jalan mereka. Dua orang berbalik dan berlari kembali, menuju ke tahun-tahun yang lalu. Para remaja itu, terowongan gelap tempat mereka melarikan diri dulu. Dia mengejar dari belakang, mereka menembaknya berkali-kali. 8 yakin semua mengenai sasaran, tapi anjing itu seolah tidak bereaksi sama sekali. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi tepat saat hampir sampai di terowongan gelap, mereka tidak percaya dengan mata mereka. Dia sekali lagi muncul di sana menunggu mereka. Ini sama sekali tidak mungkin. Mereka kembali menembaknya. Menerobos masuk terowongan, tapi setelah melewati tikungan mereka menemukan dia berjaga di ujung lain dekat kota. Memblokir satu-satunya rute pelarian mereka. Keduanya berbalik dan berlari keluar terowongan, menyusuri jalan setapak di hutan samping jalan raya, lari sampai menemukan pintu keluar lain. Dia mengikuti sepanjang jalan, berulang kali menghalangi mereka, semua upaya untuk pergi. Akhirnya mereka berlari ke kota Luton, sebuah gang dekat lapangan sepak bola. Saat mereka menerobos masuk, seperti kembali ke dunia nyata. Semuanya terasa sangat konyol, sangat sulit dipercaya. Tapi ketika mereka melihat ujung gang, dia masih berdiri di samping hutan. Tim kembali mengangkat senjata dan menembak, tapi dia menghilang. Kedua orang ini tidak memberitahu siapapun. Pengalaman ini sangat tidak masuk akal. Mereka merasa tidak ada yang akan percaya. Tapi tidak lama setelah kejadian ini, kakek Tim menghilang. Akhirnya orang menemukannya di hutan. Meninggal karena serangan jantung. Tim tidak bisa menahan pikirannya. Apakah kakek juga melihatnya? Apakah dia terlalu ketakutan sampai jantungnya tidak tahan? Ada hal yang sangat menarik di sini. Anjing hitam ini sangat mirip dengan legenda Inggris, anjing hitam Shook yang terkenal jahat. Dan yang dilihat Pope lebih mirip manusia angsa atau manusia burung hantu di area ini. Banyak orang bilang melihat hal-hal aneh. Tapi hal-hal ini justru berbeda-beda. Benda yang melayang di udara, bayangan manusia biru yang aneh. Penyihir menari di hutan. Di episode ini sengaja membatasi cakupannya sangat sempit, tapi bahkan jika diperluas sedikit, juga bisa menemukan banyak cerita hantu, penampakan UFO, penampakan hewan aneh. Bahkan kematian yang tidak dapat dijelaskan.
Mungkinkah ritual pembersihan di Crop Hill dan Bluebell Woods membuka semacam pintu dan menjadi mercusuar yang memanggil sesuatu yang lain untuk datang ke dunia nyata ini? Atau justru karena area ini memang memiliki energi aneh seperti itu, ritual itu dipilih untuk dilakukan di sini? Mungkin kakek Tim sama sekali tidak melihat anjing. Mungkin Colby Pope dan saudara perempuannya melihat makhluk setengah manusia setengah burung hantu. Mungkin Tim dan Tommy melihat anjing. Atau mungkin makhluk di hutan itu sama sekali tidak terpaku pada satu bentuk. Ia bisa berubah. Kita sama sekali tidak tahu apa sebenarnya itu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Seperti episode sebelumnya, topik ini agak sulit dibicarakan, tapi alasannya sangat berbeda. Ritual-ritual itu tampaknya benar-benar terjadi. Fenomena semacam itu memang pernah muncul tahun itu, tapi yang mengelilingi area ini, kisah-kisah yang lebih aneh. Sulit untuk diverifikasi, mereka semua sangat unik. Meski beberapa di antaranya memiliki banyak saksi mata, jarang terulang kembali. Hanya muncul secara sporadis, lalu menghilang sebagai fenomena anomali. Tentu saja ini mungkin hanya cerita. Entah orang-orang menakuti diri sendiri, benar-benar percaya ada hal aneh terjadi di tempat ini, atau ada yang mendengar rumor dan legenda, ingin menambah cerita rakyat setempat. Tapi semua hal tampak kacau dan terpisah-pisah. Jika menghitung konten yang dibahas di episode sebelumnya, Shefford Amtil, di area kecil ini. Selama beberapa dekade, muncul penampakan UFO ritual ilmu hitam, penyiksaan hewan makhluk misterius, hantu bayangan gelap kasus pembunuhan, Pearton. Seseorang yang terbakar sendiri tanpa alasan, Tito Bin, M11. Bahkan ada pangkalan angkatan udara terdekat, desas-desus konspirasi militer. Tapi selain ritual, tidak ada bukti apapun. Hanya cerita, hanya kisah tentang hal-hal aneh. Beberapa pengalaman disembunyikan bertahun-tahun, beberapa diungkapkan. Suatu fenomena yang sulit dikategorikan secara sederhana. Mungkinkah wilayah Inggris ini benar-benar merupakan sebuah jendela, tempat yang benar-benar sering mengalami fenomena sangat aneh? Aku tidak berani berpura-pura menjadi ahli teori-teori ini. Semoga tidak ada yang disalahartikan, tapi aku sangat setuju dengan pandangan Jacques Vallée yang kita pahami sebagai UFO atau fenomena anomali lainnya. Mungkin bukan entitas fisik tetap, dalam arti tradisional. Sebaliknya ia berpendapat fenomena ini lebih mirip dengan presentasi yang terus berubah, yang akan menyesuaikan penampilannya. Berdasarkan pemahaman dan latar belakang budaya zaman tersebut beberapa abad yang lalu, orang-orang menjumpai peri, hantu, atau iblis. Modern era, pengalaman serupa seringkali muncul sebagai pesawat ruang angkasa dan kehidupan alien. Ini bukan berarti sekarang tidak ada lagi yang melihat hantu atau semacamnya. Hanya bentuk yang lebih umum telah berubah. Vallée berpendapat pengalaman dasarnya mungkin konsisten, tapi penampilannya adalah topeng yang akan berubah sesuai dengan orang yang melihatnya. Ini juga yang ingin saya sampaikan dalam episode terbaru program Skogrove. Ketika saya memutuskan untuk membuat Gunung Klok, konten episode ini, saya hanya menganggapnya sebagai cerita ritual misteri, tidak menyangka akan jatuh ke arah pemikiran yang sama. Translate_text. Ketika Anda tidak lagi menggunakan pandangan yang begitu kaku, memandang hal-hal supernatural, tidak lagi menganggap hantu adalah jiwa orang mati, UFO adalah pengunjung alien, makhluk misterius adalah hewan yang belum ditemukan, sebuah dunia pemikiran yang menarik, lebih banyak terbuka. Setidaknya bagi saya begitu. Seperti yang saya katakan dalam episode Skogrove, ini adalah jenis keberadaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak. Kita juga bisa melihatnya seperti ini, era dan wilayah ini. Apakah topeng sedang berubah contohnya? Tahun 60-an dan 70-an, apakah fenomena ini titik persimpangan tempat perubahan terjadi? Menurut teori Vallée, ini menandai suatu perubahan. Secara bertahap berubah menjadi alien dan UFO. Makhluk Sandown Clown Semi Scott Grove. Blue Man dari situs konstruksi Stuton, semuanya adalah ekspresi dirinya yang berusaha beradaptasi dengan bentuk baru. Komunitas pedesaan mulai bersentuhan dengan lebih banyak simbol budaya modern. Hantu berubah menjadi alien. Makhluk halus berubah menjadi cahaya di langit. Perspektif seperti Guangzhou ini mendefinisikan ulang Bukit Kroper dan pedesaan di sekitarnya. Mereka bukan lagi tempat dengan insiden tinggi berbagai fenomena independen, melainkan simpul tempat fenomena dasar tertentu. Sementara, muncul secara tak terduga. Laporan penampakan ini sendiri seringkali memiliki beberapa kesamaan yang halus. Figur muncul dan menghilang tanpa jejak. Pertemuan itu terasa tidak nyata, seperti telah diatur sebelumnya. Momen-momen tertentu seolah terlepas dari realitas normal.
Aku juga tidak bisa tidak menyadari deskripsi fisik mereka, dan beberapa kasus tidak terkenal lainnya memiliki kemiripan, padahal para saksi seharusnya tidak mungkin mengetahui kasus-kasus itu. Sementara penjelasan yang lebih realistis juga tidak bisa diabaikan banyak penampakan. Mungkin merupakan salah identifikasi sugesti psikologis, atau di tempat yang sudah lama dikenal angker. Pengaruh kuat dari harapan subjektif. Tempat dengan sejarah kelam akan menarik perhatian tertentu. Dan perhatian ini akan membentuk orang-orang. Percayalah pada apa yang Anda lihat. Tetapi bahkan dengan mempertimbangkan penjelasan ini, ritual misterius supernatural UFO DLL munculnya terus-menerus berbagai laporan serupa, tetap menimbulkan banyak pertanyaan. Pada akhirnya, gagasan tentang fenomena tunggal yang menyatukan masih hanya spekulasi. Tapi ini memberikan sudut pandang yang sangat meyakinkan untuk melihat area semacam ini. Mereka bukan sekumpulan misteri yang tidak terkait, melainkan sesuatu yang aneh. Tanah yang muncul berulang kali, hanya dengan topeng yang berbeda. Apapun topeng itu. Entah hantu di gereja yang terbengkalai, makhluk menguntungkan di hutan, atau cahaya yang meluncur diam-diam di langit. Semuanya mungkin berasal dari cerita yang sama. 1. Translate_text. Cerita yang masih di luar pemahaman kita hingga saat ini. Baiklah. Itulah keseluruhan konten Belelin dan Gelombang Supranatural Inggris 1963. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, koin, dan koleksi Triple Action dengan satu klik. Dukung Xiao Ya. Setiap interaksi kalian adalah motivasi saya untuk terus memperbarui. Silakan juga bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, kejadian aneh ini benar-benar fenomena supranatural atau ada rahasia tersembunyi? Follow Gudang Cerita Misteri. Saya Xiao Ya. Episode berikutnya akan membawa kalian menjelajahi lebih banyak kasus misterius yang aneh. Sampai jumpa.